Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera bagi kita semua. Hung Swastiastu, Rahayu. Mohon maaf, tadi saya sudah bicara banyak, ternyata masih mute. Saya tidak bisa menyebut semua bapak-bapak pejabat yang ada di sini dan semua narasumber karena waktunya sangat pendek. Saya ingin menyampaikan suatu hal yang ringkas saja. Saya mulai dengan tadi diminta oleh salah satu panitia yang menghubungi saya mulai dengan suluk, tapi ini saya tidak suluk, tapi saya mau coba dengan goro-goro. Goro-goro, bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap, tangising bumi kulawan langit, tangising bumi ana lindu dina kaping 7, tangising langit udan barat salah mongso. Kluwung pating palengkung 3 taun pating colarat, kapa gebluk tumekaning bumi, wis meh 2 taun pandemi ora ilang-ilang. Menungso padha ora oleh lunga-lunga, dalang lan seniman padha ora iso makarya. Kontrang-kantring ora ana tanggapan, mula bengi iki tinimbang turu sore kepeksa melu webinar. Sapa ngerti ana solusi. Alon. Itu pembukaan saya untuk goro-goro. Ini memang goro-goro betul. Bahwa di era pandemi yang sudah hampir 2 tahun ini, kita memang betul-betul mengalami suatu persoalan besar. Karena apa? Karena ini, maaf, saya tutup yang ini. Ya, bisa kelihatan ya Bapak Ibu ya? Baik. Nah, kita memang sekarang ini, kelihatan ya? Bisa, ye. Bicara mengenai peluang Wayang Purwo pada masa pandemi. Tadi sempat disampaikan oleh Ketua Senowangi yang kita hormati, Bini Sepuh kita. Beliau mengatakan sekarang ini memang sedang kita mengalami pandemi yang boleh dikatakan tidak tahu kapan berhentinya. Tidak hanya orang Indonesia, tidak hanya kita, tapi berbagai negara tidak tahu kapan berhentinya. Bahkan mereka masih learning by doing. Kita semua learning by doing. Kita sedang mempelajari karena memang corona ini luar biasa. Baru kali ini dunia mengalami sebuah keadaan yang shock secara kesehatan, ekonomi, bahkan sosial. Sudah ada beberapa yang sampai ke persoalan politik. Dan kita tahu memang yang namanya COVID-19, variannya juga banyak yang berubah atau baru. Ada varian Delta, ada varian Sera, dan lain-lain. Dan itu berkembang terus, sehingga memang pemerintah menjadi harus hati-hati betul menghadapi ini, dan memiliki kebijakan yang tadi kita lihat, misalnya ada PPKM, dulu ada PSBB, dan lain-lain. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat risiko penularan dan dampak, itu memang ada area-area atau sektor-sektor yang risikonya tinggi kalau dibuka. Tinggi penularannya. Misalnya dunia pendidikan, itu terpaksa sampai sekarang masih banyak yang ditutup, belum dibuka. Karena apa? Kalau dibuka terjadi penularan yang tinggi. Karena anak didik kita banyak yang sulit sekali untuk menjaga prokes. Begitu pula wilayah-wilayah misalnya yang dampaknya risikonya medium, tinggi, tapi ada yang tinggi dan juga dampak pada ekonominya itu rendah. Pendidikan contohnya itu tinggi sekali risikonya, tapi dampak ekonominya rendah. SD, SMP itu dampak ekonominya tidak terlalu tinggi, ya, rendah. Tapi ada yang risikonya tinggi, dampak ekonominya medium. Contohnya misalnya sektor sektor kesehatan, sektor sosial, layanan-layanan masyarakat itu harus dia kalau dibuka itu resikonya tinggi, tapi dampak ekonominya medium. Nah, di sektor namanya pewayangan, kalau kita masukkan dalam sektor hiburan atau kesenian dan hiburan juga sama, itu resikonya tinggi kalau dibuka. Tetapi dampak ekonominya juga cukup tinggi. Karena apa? Karena dia membawa trickle down effect, membawa sektor-sektor lain. Misalnya kayak pewayangan. Wayang itu kalau sedang pertunjukan pagelaran wayang, itu ekonomi kerakyatan bergerak.
ada yang jual kacang, ada yang jualan kopi, ada yang jualan macam-macam itu ekonomi gerak itu di lapangan misalnya begitu. Begitu pula yang dapat rezeki tidak hanya dalang tapi juga pesinden, juga nayogo, juga yang nyewain tenda dan lain-lain. Jadi ekonominya lumayan. Nah, tapi memang resikonya tinggi, makanya sampai sekarang masih boleh dikatakan di PPKM level 4 misalnya itu agak sulit wayang diadakan. Nah, itu karena gara-gara semuanya adalah pandemi. Tapi di saat pandemi ini ada sesuatu hikmah yang harus kita syukuri juga, yaitu apa? Kita masyarakat itu terpaksa melakukan transformasi digital lebih cepat dibandingkan kalau tidak ada pandemi. Jadi gara-gara pandemi Bapak Ibu, bahkan para dalang, bahkan mungkin juga seniman-seniman di kampung-kampung itu sekarang bisa pakai Zoom. Dulu nggak tahu apa itu Zoom. Zoom ki sopo gitu kan. Sekarang semua bisa pakai Zoom. Ada peningkatan penggunaan teknologi digital itu sampai 443%. Contohnya Zoom ini. Peningkatan penggunaan online untuk jual beli online itu sampai 400%. Ini meningkat gara-gara kita nggak boleh berpergian, nggak boleh kumpul-kumpul, akhirnya semua menggunakan teknologi. Jadi ada lonjakan penggunaan teknologi digital. Termasuk dalam dunia pendidikan pun sekarang ya terbiasa pendidikan jarak jauh. Dosen-dosen, guru-guru sekarang boleh dikatakan di satu sisi mereka kehilangan kesempatan ketemu mahasiswanya atau siswanya secara langsung, tetapi di sisi yang lain dia bisa ngajar dalam waktu yang singkat walaupun tempatnya jauh. Tidak lagi perlu harus terbang, jadi dosen terbang dan sebagainya. Nah, ini lonjakan-lonjakan yang menjadi hikmah. Nah, di era pandemi sekaligus teknologi digital terjadilah yang namanya sociometriality. Yaitu apa? Kita, masyarakat kita, orang-orang sekarang tidak bisa dipisahkan dengan teknologi digital. Tangi turu sing dicekel HP, butuh bojone. Itu, mau tidur ya sing dikeloni ya HP karena pekerjaan di situ, aktivitas di situ, hubungan sosial dengan banyak orang di situ. Ini namanya sociometriality. Bahkan kalau boleh dikatakan nih, di sini ada. Itu orang menggunakan HP itu sampai 3 sampai 4 jam sehari. Hanya 7 menit kita itu dilepas dari HP kita merasa nyaman. Lebih dari 7 menit sudah ada hal yang kekurangan. Nang di HP-ku mau. Kemana HP-ku tadi? Jadi kita akan merasa resah kalau lebih dari 7 menit nggak pegang HP. Walaupun itu hanya ritual, seperti ritual. Nyekel HP. Itu yang terjadi. Nah, repotnya adalah bahwa di Indonesia ini sudah sekitar 202,6 juta pengguna internet. Sorry, maaf, saya kebalik. Ada 202,6 juta yang sudah menggunakan internet. Oleh karena itu Bapak Presiden itu tahun kemarin berkomitmen pemerintah harus membangun infrastruktur internet tidak hanya di kota-kota, tidak hanya di Jawa dan Sumatera, tetapi di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Ini saya ingin sedikit memberikan informasi. Semua kementerian mengalami penurunan anggaran, tapi Kementerian Kominfo karena dapat amanah bangun infrastruktur internet di seluruh Indonesia oleh Bapak Presiden, tahun 2021 itu naik 4 kali lipat. Anggarannya. Dari 8 miliar tahun 2020, tahun 2021 itu sekitar 25 miliar. 28 triliun tahun 2020, tahun 2021 jadi 25 triliun anggaran APBN-nya itu. Kemudian 2022 ini diajukan baru besok Senin itu 42 triliun. Artinya meningkat. Karena apa? Karena memang untuk menunjang seluruh aktivitas digital. Karena kesehatan pakai digital, pendidikan pakai digital, sekarang ini jual beli online pakai digital, pakai teknologi digital, maka infrastruktur itu sudah menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat kita. Nah, termasuk dalam konteks pewayangan.
kehadiran internet itu jadi media baru yang mau tidak mau dunia wayang pun harus menggunakan teknologi itu kalau ingin mendekati masyarakatnya atau mendekati khalayaknya. Memang kita tahu bahwa wayang itu penuh filosofi, dia terkait dengan ritual-ritual, dulunya begitu semua. Ada banyak hal yang fungsi-fungsi wayang tadi disampaikan oleh Pak Moderator, bagaimana filosofinya, ajaran moral, ajaran etika, ada filsafat di situ, ada penerangan, ada dakwah, bahkan dulu para wali menggunakan wayang untuk dakwah. Tapi mau tidak mau, wayang ini juga hiburan. Saya mungkin nanti akan melihat dari sisi hiburan lebih banyak. Bukan saya mengabaikan, tapi memang kalau mau supaya bisa hidup mendekati masyarakat, ya mau tidak mau seperti Pak Tino Sidin. Yang penting orang gemar dulu. Pak Tino Sidin itu kalau ngajari anak-anak ngelukis, bagus, walaupun sebenarnya jelek. Bagus, supaya anak-anak gemar melukis. Jadi bagaimana supaya anak-anak sekarang gemar terhadap wayang dulu. Itu aja dulu. Nah, kebetulan alhamdulillah wayang juga sudah menjadi masterpiece of oral and intangible heritage of humanity yang diakui oleh UNESCO sejak tahun 2003. Nah, ini luar negeri aja menghormati, apakah kenapa kita tidak gitu kan? Atau masyarakat kita masih banyak yang belum, terutama di perkotaan dan anak-anak muda banyak yang sudah ada luntur, itu banyak yang luntur. Nah, gara-gara pandemi sekarang kita tidak bisa lagi pergelaran wayang seperti biasanya. Yang wah kalau kita wayangan itu luar biasa apa ini meriahnya. Sindennya banyak, cantik-cantik. Kemudian penontonnya banyak, bintang tamunya hebat-hebat. Walaupun saya ini berkali-kali di Kominfo ini sering mengundang para dalang-dalang top dari Pak Mantep almarhum, sampai saya sering juga ke Karanganyar waktu beliau masih sugeng, kemudian tanggapan dengan Pak Mantep, tanggapan dengan Pak Warseno Sleng, kakaknya Pak Pak Anom, atau almarhum Ki Seno Nugroho dari Jogja. Saya sering itu, cuman sayang saya tuh kalau pas acara gitu nggak pernah dikenalkan sama ini sinden-sindennya. Nggak, jadi hanya tahu aja, wah ada sinden namanya yang terkenal nih, ada Megan, ada macam-macam itu, ada Agnes dan lain-lain. Tapi saya belum pernah tahu tuh, belum pernah dikenalkan. Dikenalkan biasanya sama Niogonya aja. Nah, wayang sekarang mau tidak mau kalau mau hadir ya harus menggunakan teknologi dan harus ya karena sekarang pandemi ya harus prokes. Inilah yang terjadi. Sekarang ini boleh dikatakan dunia pewayangan dan dalangnya juga itu sudah jatuh tertimpa tangga. Dalang kesenimannya. Kenapa? Karena dari sisi teknologi dan perkembangan budaya, orientasi budayanya memang banyak yang berubah. Masyarakat kita, terutama anak-anak muda, pola komunikasi sekarang juga sangat berubah, yaitu sangat tergantung pada HP. Kemudian para seniman kita mau tidak mau masih banyak juga yang belum siap menggunakan teknologi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di situ ada disrupsi, ancaman disrupsi dan ancaman pandemi terhadap dunia pewayangan. Mungkin tidak hanya pewayangannya, tetapi juga dalang-dalangnya dan seniman. Itu yang makanya mau tidak mau, dalang, wayang, seniman, semuanya harus damai. Damai dengan apa? Damai dengan teknologi digital. Karena teknologi digital lah yang boleh dikatakan menjadi sarana untuk supaya bisa mengikuti perkembangan sekaligus aman dari pandemi. Harus memanfaatkan teknologi digital. Ini keharusan gitu ya. Nah, otomatis ya harus mengikuti budaya-budaya digital. Yang kadangkala ada masalah di sini. Mereka yang menguasai atau katakanlah kalangan milenial atau kalangan anak-anak muda ini banyak yang menggunakan teknologi, tapi kurang akrab dengan kesenian wayang, sehingga ya wayang akhirnya tidak bisa bersentuhan banyak dengan mereka. Sementara orang-orang yang senang dengan wayang, hobinya wayang, nyun sewu, banyak yang sudah usianya sepuh-sepuh yang tidak terlalu akrab dengan teknologi. Jadi ini problem utamanya. Di
di satu sisi teknologi berkembang pesat, anak-anak muda menggunakan teknologi, yang konten-konten wayangnya ada, bagus, tapi belum sampai banyak menjadi hobi mereka. Sementara piai-piai sepuh yang senang dengan wayang, dia tidak terlalu menggunakan teknologi. Jadi akhirnya terjadi semacam diskrepansi ya, gap antara yang kita butuhkan dengan yang terjadi. Nah, disitulah banyak pentingnya literasi dan sosialisasi budaya pewayangan di kalangan anak muda. Anak muda harus kita sosialisasi. Artinya memang boleh dikatakan penonton-penonton yang suka wayang atau pecinta wayang itu jangan kita biarkan sedikit demi sedikit jumlahnya semakin sedikit karena ada circle kehidupan ya yang dulu muda sekarang udah pada mulai sepuh, yang sepuh mulai tiada, lalu akhirnya yang anak-anak muda tidak lagi nonton wayang tapi nontonnya malah budaya-budaya lain yang belum tentu sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, disinilah maka kita perlu memanfaatkan teknologi dalam melestarikan wayang. Sekarang sudah banyak teman-teman kita yang wayang direkam, ditayangkan di YouTube, itu bagus. Itu yang harus kita lakukan. Dalang-dalang punya blog, punya website, punya akun, itu yang harus kita lakukan. Pagelaran wayang sudah bisa dengan online, itu yang harus kita lakukan. Tapi memang tidak cukup hanya itu. Karena kita harus, yang penting adalah betul-betul kita memahami bahwa pergelaran wayang kulit secara online itu sebenarnya memiliki nilai-nilai lebih juga. Walaupun juga ada nilai-nilai kekurangannya pasti. Karena pasti tidak seperti business as usual, tidak seperti filosofi pewayangan kalau pagelarannya komplit secara konvensional. Tapi dengan online itu bisa borderless, bisa jangkau di mana saja. Orang-orang Jawa pecinta wayang yang ada di Saudi Arabia, yang jadi TKW, TKI, yang ada di Hong Kong, di Taiwan, di negara-negara di Malaysia, di mana-mana, termasuk di Sumatera, di seluruh Indonesia bisa nonton. Dan tidak harus nontonnya pada waktu itu, karena timeless juga. Artinya kapanpun, memangkas biaya, karena tidak butuh tempat lagi untuk pagelarannya harus ada. Kalau di Jogja itu harus di Sasono Inggil Dwi Abad misalnya begitu, atau di gedung-gedung kesenian, atau sekarang nggak perlu ya namanya online ya, asal ada tempat yang cukup, ada WiFi, itu bisa ditonton, bisa diikuti, diakses oleh seluruh dunia. Nah, yang penting ada WiFi. Sehingga akhirnya memunculkan sumber pendapatan baru. Kalau itu bisa kita manage, kita kapitalisasi. Apa itu sumber pendapatannya baru, nanti kita bahas. Kemudian juga apa yang dilakukan pertunjukan itu terrecord secara digital menjadi jejak sejarah. Sehingga Pak Seno, almarhum Seno Nugroho, almarhum Ki Mantep, yang walaupun beliau sudah tidak ada, tapi sebenarnya beliau tidak mati. Kenapa tidak mati? Tidak sedo. Masih ada pagelaran-pagelaran wayangnya, dagelan-dagelannya yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Masih di-share oleh masyarakat. Kenapa? Karena terrecord dan ada jejak digitalnya, ada di YouTube. Tidak akan hilang itu sampai kapanpun. Nah, ini yang penting adalah tadi kemampuan teman-teman semua, kita semua adalah untuk kreatif agar publik tidak bosan. Kenapa? Karena kalau sekali kita dalang, ada seorang mendalang, maka pertunjukan itu bisa diulang-ulang, ditonton oleh banyak orang. Dan kalau dalangnya yang lain, yang sesi yang lain dengan cerita yang lain ternyata hampir sama, atau wicaranya hampir sama, cara leluconnya hampir sama. Loh, kok podo? Ini tuntutan. Karena apa? Karena masyarakat bisa ngelihat secara terbuka, transparan. Beda dengan di dunia fisik, sekali dipertontonkan, orang nonton gone with the wind. Tapi kalau sekarang karena dia terrecord di YouTube, dia bisa diulang lagi. Buka yang lain loh, kok mirip dagelannya. Nah, disitulah maka dituntut untuk kreatif.
kunci di era digital adalah penonton. Itu sebenarnya tidak hanya di era digital, hampir semua. Dalam komunikasi, media itu hidup kalau ada penontonnya, bukan kontennya yang bagus, bukan. Kita tahu konten wayang filosofis bagus, semua orang tidak akan menentang atau pasti akan menerima itu. Tetapi kalau tidak ada yang nonton di dalam hukum komunikasi, maka dia akan lemah karena sebenarnya yang dijual di dalam komunikasi modern itu penontonnya. Televisi itu bisa dipasangi iklan oleh orang karena dia bisa menjual jumlah penontonnya dengan menunjukkan rating. Ini ratingnya sekian, ini berarti ditonton oleh 100.000 orang misalnya begitu. Nah itu penontonnya yang dijual. Nah di dalam pewayangan, pertunjukan wayang juga begitu. Penontonnya yang dijual, jumlah penontonnya yang dijual. Ketika sebuah tayangan wayang yang ada di YouTube sudah ditonton sekitar 2 juta orang. Nah, maka berarti orang bisa pasang iklan di situ. Oh, berarti kalau dipasang di situ 2 juta orang yang akan ngelihat. Itu. Jadi, nah sayangnya wayang-wayang kita ini masih banyak yang sulit dipahami oleh kalangan generasi muda karena aspek bahasa. Bahasa ini bahasa Jawa halus banyak sih yang membutuhkan saged. Kemudian masih banyak juga alternatif hiburan yang lain yang lebih ringkas sesuai dengan kultur digital sekarang yang semuanya serba instan, serba cepat. Kemudian yang ketiga adalah waktunya itu tidak efisien. Nonton kalau harus pakai kultur yang sesungguhnya kan mulai jam 9 malam atau setengah 9 atau jam 8 sampai menjelang subuh. Itu sangat tidak efisien bagi era digital. Tapi sekarang kita harus memikirkan ini. Gimana caranya supaya lebih efisien, lebih mudah, dan juga sesuai dengan kompatibel dengan teknologi yang ada, yang tadi yang tiap saat ada di dekat kita, ada di dekat anak-anak kita, saudara-saudara kita, yaitu teknologi digital. Masuk ke situ. Kalau udah masuk ke situ, nah ini harus comply dengan teknologi itu. Nah, teknologi ini yang sering di-share, apakah di-share lewat WhatsApp, di-share lewat media sosial, biasanya konten-konten yang pendek. Pendek itu bisa malah cuman tidak hanya 30 menit. Padahal wayang ini sekarang kan udah dipendekkan tuh. Kalau online 4 jam. Tapi itu belum pendek. Karena belum bisa di-share di HP kita, belum bisa di-share di WhatsApp. Tapi ketika dia hanya sekedar 2 menit, pakai TikTok, baru di-share. Nah, makanya lalu para dalang ini perlu punya kreativitas. Ada yang utuh 6 jam, ada yang 4 jam, ada yang 30 menit, misalnya dagelan saja, atau limbuan saja, atau goro-goro saja. Ada yang potongan-potongan cuma 2 menit, tapi bisa di-share di WA. Nah, itu. Ya memang anak-anak muda perlu, itu yang kita katakan sebagai regenerasi. Kalau mau regenerasi, mau sosialisasi harus mengikuti budaya mereka yang serba instan. Ya kita ikuti dulu. Yang penting mereka gemar dulu. Ada teori namanya memetika. Memetika itu begini. Kenapa orang Chinese yang sudah beratus tahun ada di Indonesia masih bisa main barongsai dan masih banyak yang nonton barongsai dengan budaya Cinanya? Kenapa orang-orang Jawa yang ada di Suriname masih main jatilan, seneng wayang, padahal udah ratusan tahun di Suriname? Itu yang namanya mem. Kalau individu ke individu namanya gen, sehingga ada genetika. Ketika kelompok sosial ke kelompok sosial, regenerasi kelompok sosial, itu namanya memetika. Selama ada komunikasi antara suatu generasi ke generasi, maka budaya itu tidak akan hilang begitu saja, tidak akan luntur. Tapi kalau tidak ada komunikasi, ya lama-lama luntur. Makanya kenapa orang Cina budayanya yang udah ratusan tahun di sini masih ngikuti dari budaya nenek moyangnya. Tapi orang Jawa juga sama, orang Jawa yang ada di Sumatera juga masih kadang-kadang masih senang dengan wayang, yang ada di Suriname juga senang dengan wayang. Itu yang namanya memetika. Nah, ini yang kita pakai. Kita pakai untuk meregenerasi wayang. Apa itu? Karena bagaimanapun juga, mohon maaf, wayang itu ya audiens terbanyaknya dari yang berkultur Jawa.
Selain mungkin Bali, ada wayang Bali ya, tapi Bali sendiri bahasanya kan beda. Tapi kultur Jawa. Jawa itu ya sekarang di Indonesia ada sekitar 108 juta penduduk Jawa, penduduk yang berkultur Jawa. Tapi apakah mereka betul-betul mencintai wayang juga belum tentu, karena banyak orang Jawa, sukunya Jawa, basa Jawa ora ngerti. Itu, apalagi mau suruh suluk enggak bisa. Nah, ini perlu kita pikirkan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini hampir selesai. Kita perlu mengantisipasi perubahan pola transformasi digital. Karena Presiden tadi saya tunjukkan, Indonesia sekarang sedang bertransformasi menuju digital. Dulu kalau orang tahu tentang informasi itu lewat media massa. Sekarang media massa aja juga mengalami persoalan disrupsi juga. Banyak media yang sekarang menurun, tidak bisa bisnis as usual, tidak bisa meneruskan bisnisnya seperti model bisnis lama. Dia mau tidak mau harus menggunakan teknologi digital. Radio saja sekarang tidak hanya disiarkan pakai radio frekuensinya, tapi ada Instagramnya, punya Facebooknya, punya Twitter, punya YouTube, itu radio. Televisi juga. Televisi punya Instagram, punya Facebook, punya YouTube. Ini semua karena mengikuti halayak yang juga berubah, pola komunikasi yang berubah, maka customizing, ikuti mereka. Kalau ngeyel hanya aku pokoknya TV ya sudah pakai gelombang TV saja. Nggak bisa seperti itu. Yang terjadi sekarang adalah bintang-bintang televisi itu punya saluran sendiri dan bisa kekayaannya, pendapatannya bisa mengalahkan televisi. Jadi Corbusier yang dulu besar di televisi hitam putih, sekarang dia penontonnya sekali dia bikin podcast atau di YouTube-nya itu penontonnya bisa 3 juta, 4 juta. Saya pernah diwawancara sama beliau, 2,5 juta penontonnya. Tapi ini sedikit saya itu 2,5 juta itu. Padahal 2,5 juta itu luar biasa banyak, itu melebihi penduduk kota Jogja dan Solo. Tapi dia bisa sampai kemarin bisa sampai 8 juta penontonnya. Sehingga ini menjadi tempat untuk orang pasang iklan, tempat orang endorsement, kaosnya itu buatan mana, topinya buatan mana. Kemarin dia menyerahkan uang sekoper nih, yang gambar koper ini, kepada seorang dokter karena dia kena COVID. 1 koper penuh uang ratusan ribu. Dia kasihkan. Ini kan kayak perusahaan. Dia kasihkan. Dan dia kasih mobil Fortuner kepada dokter yang menyelamatkan hidupnya itu. Ini adalah dia sekarang jadi media. Dia menjadi bintang, dia menjadi media yang ditonton jutaan orang, sehingga ketika ditonton jutaan orang pasang iklan di situ. Daripada pasang iklan di televisi dengan mahal, pasang iklan di Corbusier. Nah, dalang, seniman bisa jadi seperti Corbusier. Bisa seperti Raffi Ahmad. Ini ada juga insiden-insiden yang lumayan cantik ini juga sekarang udah mulai mereka jadi YouTuber. Dalang juga bisa mengembangkan diri karena itu sebenarnya adalah media-media baru yang yang memang berkembang pesat. Almarhum Seno, saya pakai almarhum saja karena supaya kalau yang masih hidup saya contohkan, nanti pada ada yang iri kok masih hidup kok bukan saya gitu. Tapi kalau iri sama almarhum silahkan nututi atau menggantikan beliau juga boleh gitu. Ini beliau sebenarnya luar biasa. Pak Mantep, Pak Seno Nugroho itu sekarang mereka itu sebelum meninggal udah jadi konten kreator. Pertunjukan wayangnya sudah penontonnya saya lihat ada yang sudah di atas 1 juta, 2 juta. Ini di YouTube-nya Pak Seno Nugroho ini. Artinya dia sebenarnya sudah jadi mesin uang itu. Mesin uang bukan dari tanggapan. Sekali lagi. Ini saya ngomong hiburan dulu ya. Mesin uang bukan dari tanggapannya ditanggap orang, bukan. Karena yang nanggap orang itu juga biasanya sekarang yang kuat nanggap beneran itu ya Kementerian Dikbud, Kementerian Kominfo atau Pemda gitu karena punya anggaran. Kalau pribadi-pribadi agak berat juga nanggap dalang-dalang yang top yang sampai ratusan juta. Tapi dia dapat pendapatannya justru dari YouTube. Ketika dia jadi YouTuber,
kemudian jadi influencer, ada iklan namanya Google AdSense di situ, masuk di situ. Nah, tapi kemudian dia juga di kalangan anak muda ngetop. Kenapa? Karena dagelan-dagelannya bisa dia potong-potong. 2,5 menit tadi pakai TikTok, pakai podcastnya, pakai macam-macam yang memang kelihatannya seakan-akan nggak ada nilai uangnya. Awalnya hanya di share-share WA, tapi lama-lama orang ingin lihat YouTube-nya. Ketika jumlah follower YouTube-nya atau subscriber YouTube-nya itu lebih dari 1 juta. Ini Pak Seno masih di Instagram nggak banyak, tapi di YouTube-nya lumayan. Itulah kemudian dia sudah tidak hanya mendapatkan pendapatan dari kesenian langsungnya, yaitu dibayar sama yang nanggap, tapi dia justru dapat dari sebagai influencer atau sebagai selebgram ataupun YouTuber. Nah, disitulah dunia digital yang baru ini membutuhkan kemampuan baru dan adaptasi baru. Anak-anak muda, dalang-dalang muda, ini perlu kita dorong untuk dia memanfaatkan bukan hanya kesenian wayangnya, tapi juga di mix dengan kemampuan digitalnya. The future is faster than you think. Masa depan itu lebih cepat dibandingkan yang kita bayangkan. Sekarang berubah semua, maka kita harus mengikuti itu. The future is better than you think. Masa depan itu lebih baik dibandingkan yang kita bayangkan. Banyak orang dulu khawatir. Ternyata juga kalau orang kreatif, orang siap, bisa. Yang penting siapa cepat, siapa menang. Itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin penutupnya adalah saya tutup dengan tembang, tapi tembangnya itu tembang senggaan. Gini, Mandalion kandolon tangan ting diajak ora gelem ditinggal gulung komeng gogoi. Ini kita ajak, ayo kita ngikuti teknologi supaya kita tidak gulung komeng, tidak kita ketinggalan. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.